Jelek dan kampungan. Saga masuk ke dalam mobil. Dia duduk bersandar, lalu terdengar tawa dari mulutnya. Hanya dia dan Tuhan yang tahu apa yang membuatnya sampai tertawa seperti itu. Sekretaris Han sudah duduk di belakang kemudi dan memasukkan kunci mobil. Bulu kuduknya berdiri melihat Saga tertawa seperti itu. Han, Saga bicara dengan suara ringan. Iya, Tuan Muda. Sekretaris Han menghidupkan mobil, kemudian keluar dari area parkir dan melanjutkan mobil membelah jalanan yang ramai. Kau lihat tadi rambut bergelombangnya? Hah, apa dia benar-benar perempuan? Bagaimana dia bisa tidak berdandan dan bertemu denganku? Saga tertawa dengan cara yang sama. Aku ingin menarik rambutnya tadi. Sekretaris Han hanya terdiam. Dia menarik kaca spion melihat Saga di belakang. Terlihat sangat terhibur dengan apa yang dia katakan. Bukan, dia terhibur dengan objek yang jadi isi pembicaraannya. Sepertinya aku suka padanya. Dia bisa tersenyum seperti orang bodoh walaupun jelas-jelas tangannya gemetar. Hah, pasti dia akan jadi mainan yang tidak membosankan. Iya, Tuan. Aku harus mengatakan apa coba? Sepertinya ada menemukan mainan baru yang menarik. Sekretaris Han bergumam dalam hati. Han, Saga bicara lagi. Ya, Tuan. Buat aturan terperinci tentang apa yang harus dilakukan setelah jadi istriku. Dari aku bangun tidur sampai aku mau tidur. Buat dengan detail, semakin gila semakin baik. Tertawa lagi. Han melirik kaca spion lagi, merasa khawatir. Tuan mudanya kapan terakhir tertawa seperti itu? Pikirnya. Apa ada yang salah dengannya hari ini? Dia benar-benar sangat jelek. Bagaimana bisa dia punya tinggi badan seperti itu? Apa orang tua kita memberinya makanan bergizi saat pertumbuhannya? Siapa tadi namanya? Saga bahkan tidak ingat nama wanita yang akan menjadi istrinya. Dania Andini. Bagaimana bisa dia punya nama yang kampungan begitu? Tidak tahu bagaimana harus bereaksi, Han hanya merasa merinding melihat sikap tuan mudanya. Buatkan semua daftar apa yang aku sukai dan tidak aku sukai. Aku benar-benar ingin tahu apakah dia masih bisa tersenyum seperti itu setelah melihat daftar kewajibannya. Baik, Tuan. Bagaimana bisa ada wanita sejelek itu? Apa aku suruh dia operasi plastik setelah menikah ya? Tidak. Lebih bagus dia jelek seperti itu. Aku penasaran bagaimana reaksinya nanti kalau wanita yang ada di sampingku sekarang hanya gadis jelek dan hanya gadis jelek dan kampungan. Dek, dek, Han melirik spion lagi. Suara Tuan Saga sudah berubah getir. Tidak. Lebih bagus dia jelek seperti itu. Aku penasaran bagaimana reaksinya nanti kalau wanita yang ada di sampingku sekarang hanya gadis jelek dan kampungan. Han melirik spion lagi. Suara Tuan Saga sudah berubah getir. Senyum atau tawa di bibirnya sudah lenyap. Sekarang dia bersandar di sandaran kursi dan memejamkan mata, tenggelam dalam kesepiannya sendirian. Kenapa bulu kuduku tiba-tiba merinding? Dania turun dari taksi online yang dia naiki dari restoran tadi. Meraba-raba tengkuknya yang tiba-tiba terasa dingin. Dia membayar biaya taksinya lalu masuk ke rumah, membawa bungkusan kotak makanan yang dia bawa dari restoran. Di ruang tamu, ayah dan ibu tirinya sedang berbincang, menunggu kepulangan anaknya yang akan menjadi penyelamat keluarga. Saat Dania masuk, ayahnya langsung berdiri dari duduk dan menarik tangan putrinya untuk duduk di kursi. Bagaimana? Tuan Saga menyukaimu kan? Hanya itu yang ingin kalian tahu kan? Kamu tidak membuat masalah kan? Apa itu yang kamu bawa? Ibu tirinya mengambil tas yang masih ada di tangan Dania. Makanan dari Tuan Saga. Dania menjawab. Makanan? Apa itu berarti dia menyukaimu? Kalian akan menikah kan? Ayah yang sangat antusias. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana, ayah. Saya lelah, saya permisi ke kamar. Dania menjawab datar. Baik, sana istirahatlah. Dua orang tua itu tidak peduli ada kristal bening di pelupuk mata putri mereka, yang menata saat dia berjalan menaiki tangga. Hanya terdengar tawa bahagia dari keduanya. Mereka sudah lepas dari kebangkrutan dan hidup akan jadi lebih mudah bagi mereka ke depannya.